Nah, kita bersyukur Tuhan pimpin sampai pertemuan yang ketiga. Dan pada hari ini kita akan bahas mengenai tema A New Hope. Dan saya akan itu bagi dua dengan Ibu Dona. Itu juga menjadi pengharapan bagi saya ya, bahwa tidak harus satu sesi semua ya. Tapi ada Ibu Dona nanti. Dan saya akan melanjutkan minggu lalu saya bahas juga mengenai anak-anak, betapa pentingnya ya mereka bisa ada kesempatan bermain dan sebagainya, di mana mereka belajar banyak hal melalui mereka bermain. Mari sebelumnya kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur bahwa kepada kami Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana bagaimana kami boleh hidup, bagaimana kami boleh mengajar dan mendidik juga untuk generasi yang berikutnya. Kami berdoa Tuhan untuk kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh generasi-generasi yang lahir pada masa teknologi begitu maju pesat, di mana seringkali ya Tuhan banyak kebingungan dan banyak hal yang harus diadaptasi. Kami berdoa Tuhan pimpin dan kami serahkan untuk kelas pada malam ini, berdoa juga untuk yang mengikuti dari tempat masing-masing melalui Zoom. Kami berdoa kiranya tidak ada halangan sehingga semua bisa mengikuti dengan baik dari awal sampai kepada selesainya. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, pada hari ini kita akan sedikit belajar. Itu pertama-tama apa yang menjadi lanjutan dari minggu sebelumnya. Kita akan lihat mengenai social learning. Apa yang kita, terutama anak-anak kita pelajari dalam relasi mereka. Waktu kita berelasi satu dengan yang lain, kita belajar banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sangat bersyukur ya kalau kita dalam berjemaat kita bisa kenal satu dengan yang lain, kita akan belajar banyak. Saya belajar banyak dari orang-orang yang kita temui satu dengan yang lain. Nah, apa yang kita atau anak-anak kita khususnya pelajari dalam relasi mereka? Dua hal yang paling relevan kita lihat pada slide ialah yang disebut sebagai bias konformis atau conformist bias dan bias prestige atau prestige bias. Nah, apa yang dimaksud dengan kedua bias ini, saudara sekalian? Bias konformis itu memotivasi anak-anak kita untuk mereka meniru apa yang tampaknya paling umum. Jadi saudara, misalnya kita belajar mengenai mengantri ya. Kita berada pada budaya yang tidak antri, kita akan belajar meniru cara mereka. Atau kita berada pada budaya yang terbiasa mengantri misalnya, atau terbiasa bersih, maka kita akan meniru kebiasaan mereka itu. Jadi kita akan meniru apa yang paling umum. Nah, seringkali ada ini ya, ada penelitian-penelitian di mana orang-orang dalam satu ruangan mereka melakukan hal yang misalnya ya nampak aneh, tetapi karena semua melakukan, kita pun akan melakukan hal yang sama. Dan itulah sebabnya kita perlu membangun sebuah culture. Nah itu saudara sekalian, ini ada ya Bapak Ibu sekalian, memang seringkali ya untuk Bapak Ibu yang tidak terbiasa. Nah kadang-kadang kita memang menjaga sering nyala sering mati supaya orang konsentrasinya tidak ini ya, tidak bosan ya. Kalau kan nyala terus kadang-kadang mulai ngantuk. Kadang-kadang waktu gelap orang mulai was-was nih. Ada apa nih? Ada apa? Nah mulai sadar ya. Nah saudara sekalian, jadi itulah sebenarnya yang dibangun oleh misalnya itu GRII dalam hal ibadah. Jadi anak-anak mulai melihat ketika ibadah, oh seperti ini. Nah kita juga melihat bahwa itu yang dibangun oleh para reformator, misalnya Calvin dalam hal ibadah. Sehingga anak-anak mereka mulai belajar misalnya lagu-lagu, lalu mereka pulang bawa itu kepada orang tua, itu mereka. Maka bias konformis ini satu hal yang penting ya. Itu memotivasi anak-anak untuk meniru apa yang tampaknya paling umum. Maka kita gereja perlu ada counter culture. Jadi sehingga anak-anak kita mereka boleh melihat culture yang berbeda. Nah sekarang saudara sekalian dalam rally doa itu baru-baru pendeta Ivan mengatakan bahwa kita harus berani untuk mengklaim kekristenan itu seperti apa. Karena saudara kalau enggak di luar orang akan melihat oh kekristenan adalah seperti potret yang disajikan oleh gereja-gereja tertentu misalnya saudara. Nah karena itu kita perlu untuk menyajikan apa yang menjadi counter culture itu sehingga anak-anak kita mereka meniru apa yang bagi mereka itu hal yang umum. Lalu yang kedua ialah itu bias prestise, yaitu memotivasi mereka untuk meniru siapapun yang tampaknya paling berprestasi dan bergengsi.
dan itu diberikan oleh tokoh yang benar-benar jago, benar-benar handal di dalam bidangnya. Mereka akan mengikutinya, saudara sekalian. Nah, kita melihat yang namanya value of conformity, saudara sekalian ya. Nah, kita melihat yang namanya value of conformity. Nah, itu saudara sekalian, value of conformity itu jelas, itu adalah melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang adalah strategi teraman, saudara sekalian. Kalau misalnya saudara semua yang masuk di tempat ini, misalnya ya, saudara di tangga nih, antri nih, semua yang masuk di tempat ini begitu masuk pintu dia siap. Wah, saudara lihat nih, semua begini nih. Maka saudara kalau tidak melakukan itu, saudara merasa tidak aman. Nah, saudara. Nah, ini itu value of conformity, yaitu melakukan apapun yang dilakukan kebanyakan orang itu sebagai strategi yang teraman. Nah, saudara, ini sangat berharga ketika Anda adalah seorang pendatang baru di masyarakat yang sudah ada. Maka tidak heran ada peribahasa apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu adalah strategi bagaimana beradaptasi, survive. Itu strategi paling aman, saudara sekalian. Jadi ketika seorang anak, dia mulai di sekolah yang baru, dia akan cenderung melakukan apapun yang tampaknya dilakukan oleh kebanyakan anak. Kita menyebutnya sebagai peer pressure, saudara sekalian. Dan ini bisa sangat kuat, bahkan ketika tidak ada yang memberikan tekanan apapun juga. Jadi bayangkan begitu mereka berada di dalam media sosial mereka, di Instagram misalnya, maka mereka akan dengan cepat mempelajari bagaimana sebagian besar orang yang mereka ikuti menggunakan platform tersebut, saudara sekalian. Yang membuat mereka cenderung menggunakannya dengan cara yang itu juga. Jadi mereka akan belajar melihat sebagian besar orang apa. Misalnya nih ya, wah sebagian sudah posting nih acara-acara ini nih, kok kita belum posting nih, mulai rasa terasing nih saudara. Maka kita mulai merasa bahwa harus meniru ya begitu saudara sekalian. Nah, dalam dunia yang nyata dibutuhkan waktu yang cukup lama, itu bisa berminggu-minggu Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang perilaku yang paling umum. Waktu kita baru pindah, kita belajar melihat bagaimana cara hidup masyarakat. Itu butuh waktu belajar, butuh waktu mengenal kebiasaan itu mereka. Jadi butuh waktu cukup panjang untuk mendapatkan gambaran yang jelas apa yang menjadi perilaku paling umum. Karena Anda perlu memperhatikan macam-macam itu kelompok dalam berbagai situasi saudara sekalian. Bagaimana cara orang mengendarai motor. Nah, saudara kalau di Jakarta kita sudah terbiasa tuh zaman dulu tuh. Entah kenapa motor selalu di depan garis. Nah itu sudah kebiasaan orang ya. Saudara yang di Jakarta naik motor, kalau saudara di belakang garis rasanya aneh sendiri. Semua kok di depan garis. Nah saudara, nah ini kita akan itu perhatikan berbagai macam itu kelompok dalam macam-macam situasi. Tetapi saudara di platform media sosial, seorang anak dia bisa menelusuri ribuan data dalam beberapa jam dengan kecepatan 3 detik per upload. Wah saudara cepat sekali ya, itu rupanya anak-anak remaja cepat sekali ya, itu 3 detik per upload. Dan masing-masing disertai dengan bukti numerik, yaitu like dan komen yang menunjukkan apakah upload itu berhasil atau gagal. Nah kita nilainya gagal atau berhasil dari jumlah, wah ini yang likes banyak sekali begitu ya, yang komen juga banyak sekali. Maka oleh karena itu platform media sosial itu merupakan conformity engines yang paling efisien yang pernah diciptakan saudara sekalian. Satu mesin untuk seseorang menyesuaikan diri itu yang paling efektif yang pernah diciptakan. Dan platform ini bisa membentuk mental remaja, membentuk model mentalitas tentang perilaku yang bisa diterima dalam hitungan jam. Wah ini luar biasa saudara. Kita hidup, kita belajar butuh waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk menangkap apa yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Saya di Surabaya selama sudah hampir 10 tahun sampai sekarang rasanya sulit sekali ngomong bahasa Jawa. Saudara sekalian apalagi misalnya ya saudara bahasa Mandarin ala Surabaya tuh.
Misalnya numpak veggie, wah numpak, wah baru tahu saya rupanya. Itu benar-benar saya nggak tahu, tapi ngomongnya pun masih pelo-pelo saudara ya. Nah, di dalam media sosial itu platform itu memiliki kekuatan untuk membentuk model mental remaja itu hanya dalam hitungan jam. Sementara orang tua berjuang bertahun-tahun. Misalnya contohnya apa? Ayo duduk tegak. Selalu miring, bungkuk. Begitu dia lihat media sosial, tokoh yang dia idolakan duduknya tegak dan dia bilang, anak remaja tidak boleh duduknya bungkuk. Dia langsung duduk tegak. Hanya dalam hitungan jam. Sementara orang tua nyuruhnya setengah mati saudara sekalian. Nah sekarang kita lihat tentang itu bias prestise. Nah saudara kita sangat mudah terpesona dengan sebuah figur di media sosial. Hanya karena dia kelihatan unggul. Hanya karena dia kelihatan hebat. Itu bias prestise ya. Sama saudara ya, jikalau Anda mengatakan misalnya banyak orang mengatakan bahwa Pak Amin adalah pesepak bola terbaik di Surabaya. Lalu kita lihat foto-fotonya tendang bola, salto, sundul dan sebagainya. Dan jika kita penggemar bola, maka kita akan mengagumi Pak Amin. Meskipun kita belum pernah lihat dia main bola. Nah saudara ini ya, ini yang terjadi dalam media sosial. Kita lihat orang, kita mengatakan jago masak, luar biasa. Padahal cuma ada foto dia dan masakan. Foto dia dan masakan. Nah saudara pernah tahu kan ya, pernah menurut itu TripAdvisor ada satu restoran di Inggris yang menjadi restoran number one tapi tidak pernah terima tamu. Karena dia membangun image-nya. Dia mencoba untuk membuat satu penelitian di mana setiap orang yang mau booking dia selalu bilang penuh, 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 penuh. Sampai orang akhirnya di mana-mana itu komennya luar biasa. Lalu dia buat satu, dia benar-benar itu terima tamu. Tamu-tamu datang tapi hanya terbatas, tempatnya terbatas di belakang rumah dia. Hanya dipasang meja dan itu beberapa kursi. Lalu dia belinya, misalnya dia beli spaghetti, pasta dari supermarket. Dia beli steak dari supermarket dan dia panasin. Ketika mereka makan, mereka mengatakan, wah luar biasa seperti komen-komen. Kami tidak pernah makan yang seperti ini, luar biasa. Lalu kemudian setelah itu dia kasih tahu, yang kalian makan ini harganya cuma sekian, saya beli di supermarket. Mereka tidak percaya saudara sekalian. Nah kita lihat ya betapa kuatnya yang namanya bias prestise itu. Nah saudara kita sudah lihat itu dan kemudian yang terakhir saya mau mengatakan bahwa manusia itu ada masa periode sensitif bagi otak. Nah ini kita perlu tahu juga orang tua perlu mencermati itu ya. Kita itu dalam sepanjang hidup kita punya beberapa periode sensitif bagi otak kita. Di mana kita sangat mudah untuk mempelajari sesuatu. Sangat mudah untuk mendapatkan keterampilan. Maka anak-anak dilatih dari dini. Anak-anak yang kalau lihat ya, di klub-klub sepak bola itu, mereka masuk klub itu dari usia yang masih sangat kecil. Saya ingat dalam biografinya dari David Beckham, saudara, bagaimana dulu ketika masih kecil masuk ke dalam Manchester United, saya nggak tahu itu Liverpool ya, karena saya nggak suka saudara ya. Tapi penggemar Liverpool saya hargai saudara ya, karena kita saudara sama-sama. Nah itu saudara, anak-anak itu diajar dia bagaimana masuk ke dalam itu klub dan mereka di situ mengembangkan keterampilan mereka. Nah tetapi setelah lewat masanya akan tersaring siapa yang bisa meneruskan masuk kepada klub profesional dan mana yang itu tidak. Nah manusia itu punya beberapa periode sensitif bagi otak. Dan biasanya dalam hal belajar bahasa itu kasus yang paling jelas. Anak-anak bisa belajar banyak bahasa dengan mudah, tetapi kemampuan itu menurun tajam selama beberapa tahun pertama masa pubertas. Ketika sebuah keluarga pindah ke negara yang baru, maka anak-anak yang berusia 12 tahun akan lebih mudah dan akan lebih cepat mereka menjadi native speaker tanpa aksen saudara ya. Maka kenapa kalau kita misalnya orang Surabaya belajar Mandarin kalau sudah remaja ke atas susah hilang aksennya saudara ya. Atau belajar bahasa Inggris sama orang Makassar juga sama. Kita belajar bahasa Inggris tetap ada nada Makassarnya saudara. Dan orang Makassar itu kalau ngomong bahasa Inggris sebenarnya mirip orang Itali loh ngomong bahasa Inggris saudara. Bener loh, saya dengar itu wawancaranya Valentino Rossi, saya bilang ini kalau dia ngomong bahasa Makassar persis orang Makassar saudara sekalian.
Nah kita melihat ini ya, melihat anak-anak itu bisa belajar banyak bahasa dengan mudah. Tetapi saudara perhatikan kemampuan itu menurun tajam yang tadi saya katakan pada beberapa tahun pertama masa pubertas. Nah ketika sebuah keluarga pindah ke tempat yang baru, anak-anak yang berusia 12 tahun atau lebih muda, mereka akan dengan cepat menjadi native speaker tanpa aksen lokal, saudara sekalian. Tetapi mereka yang berusia 14 tahun atau lebih tua, maka ketika mereka belajar bahasa tetap bisa. Tetapi orang akan tanya sampai mereka matilah. Bukan orang sini ya? Dari mana? Nah saudara sekaliannya, saya kemanapun juga pasti orang tanya. Bukan orang Jawa ya, bukan orang Surabaya ya. Nah, pasti mereka tanya saudara sekalian. Jadi kita tidak bisa menghilangkan itu. Nah seorang antropolog Jepang bernama Yasuko Minora, dia mempelajari anak-anak pengusaha Jepang yang dipindahkan oleh perusahaan mereka ke Amerika, lalu mereka tinggal di Amerika selama tahun 1970-an. Nah dia ingin tahu pada usia berapa Amerika membentuk perasaan mereka dan cara mereka berinteraksi dengan teman-teman. Bahkan setelah mereka kembali ke Jepang. Nah jawabannya dia temukan adalah antara usia 9 atau 14, antara usia 9 sampai 14 atau 15 tahun. Nah anak-anak yang menghabiskan beberapa tahun di Amerika selama periode sensitif itu, mereka merasa diri sebagai orang Amerika. Walaupun mereka orang Jepang, mereka lebih merasa diri sebagai American, saudara sekalian. Nah jikalau mereka kembali ke Jepang pada umur 15 tahun atau lebih, maka di situ mereka mengalami kesulitan yang lebih besar untuk menyesuaikan diri kembali. Untuk kembali merasa diri sebagai orang Jepang, saudara sekalian. Nah mereka yang tidak tiba di Amerika hingga umur 15 tahun, mereka yang tidak ke Amerika ya sebelum umur 15 tahun, itu mereka setelah umur 15 tahun, itu mereka tidak punya masalah seperti itu. Karena mereka tidak pernah merasa menjadi orang Amerika. Dan mereka yang kembali ke Jepang jauh sebelum umur 14 tahun, itu mereka bisa menyesuaikan diri dengan mudah. Karena apa? Karena mereka masih berada dalam periode sensitif mereka dan mereka bisa mempelajari kembali cara-cara Jepang. Nah saudara memang tidak mudah ya, apalagi kalau seseorang bekerja misalnya sebagai duta besar, pindah-pindah tempat. Atau sebagai hamba Tuhan yang pindah-pindah. Kalau masih dalam satu negara sih masih oke ya. Kalau pindah-pindah negara banyak hal yang tidak mudah dalam penyesuaian itu. Nah pelajaran yang dipelajari dan identitas yang terbentuk pada tahun-tahun itu, pada tahun-tahun sensitif itu, kemungkinan besar akan lebih membekas, melekat dibandingkan dengan usia-usia yang lain. Nah itu adalah tahun-tahun pubertas yang sangat krusial dan sangat sensitif. Tetapi sayangnya saudara, pada masa itu pula sebagian besar remaja kita, mereka sudah memiliki smartphone dan mengalihkan kehidupan sosial ke dalam dunia maya. Nah ini kesulitan yang besar. Maka karena itu dalam bukunya Jonathan Haidt, dia sangat menganjurkan bahwa at least ketika masuk high school baru mereka punya smartphone. Karena banyak hal yang dilewatkan di dalam usia-usia yang sangat sensitif itu. Nah saudara, masa kanak-kanak manusia itu sangat berbeda dengan mamalia yang lain ya, jadi kayak hewan. Otak anak-anak tumbuh hingga 90% dari ukuran normalnya pada umur 5 tahun, tapi kemudian membutuhkan waktu yang lama untuk membentuk diri. Masa kanak-kanak yang pertumbuhannya lambat itu justru merupakan masa adaptasi terhadap pembelajaran budaya. Maka saudara memang masa kanak-kanak itu yaitu masa mereka bermain, masa mereka berinteraksi, berelasi, masa mereka belajar nih. Kalau saya salah, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya hindari. Banyak orang bertumbuh ketika melewati masa yang sensitif ini, mereka tidak belajar bagaimana
berkomunikasi, berelasi, mereka menjadi orang yang tidak punya kepekaan. Sehingga kadang kita mengerti, itu kadang kita merasa heran. Kok ini orang tidak punya common sense sih? Kok ini orang gak tahu kalau hal-hal itu hal-hal yang harusnya tidak dikatakan, harusnya tidak diperbuat. Oleh karena apa? Kemungkinan besar pada periode yang sensitif itu mereka tidak melewatinya dengan beradaptasi dalam pembelajaran budaya. Jadi saudara, masa kanak-kanak itu adalah masanya magang. Masa kanak-kanak itu adalah masa magang untuk mempelajari keterampilan yang dibutuhkan untuk seseorang bisa sukses di dalam budaya yang dia akan hadapi ketika dia dewasa. Nah, bermain, saudara, sekali lagi ya saya menutup, bermain secara bebas itu baik. Itu sama pentingnya untuk mengembangkan keterampilan sosial. Saya baru-baru lihat ya, Pak David ada posting juga di itu grup hamba Tuhan bagaimana anak-anak, kita seringkali menganggap anak-anak itu sangat mengganggu dalam gereja. Anak-anak kok ribut, kok nangis, ayo keluar, jangan dalam ruang ibadah mengganggu begitu ya. Tapi mungkin hal itu yang membuat ketika mereka dewasa, mereka menjadi enggan pergi gereja. Mereka merasa gereja tempat yang tidak nyaman buat mereka, saudara sekalian. Maka memang tidak mudah ya, meskipun makanya kita siapkan ruang itu ya, ruang awas kaca itu ya saudara. Ada tulisan awas kaca begitu ya. Nah sebenarnya ruang awas kaca tapi bukan awas anak gitu ya. Anak-anak dalam bisa, ya memang orang tua, kalau anak sudah menangis ya bukan berarti kita mengusir ya. Tapi kadang-kadang memang kalau anak sudah terlalu keras suaranya ya mungkin dibawa ke ruang anak atau apa supaya mereka tetap bisa mengikuti ibadah. Tapi tanpa gangguan yang berlebihan juga kepada itu orang lain ya atau jemaat yang lain. Nah saudara sekalian, jadi masa kanak-kanak itu sangat penting untuk mereka mengembangkan keterampilan sosial. Mereka mengembangkan bagaimana solve the conflict. Jadi seperti halnya juga mereka mengembangkan keterampilan fisik mereka. Tetapi itu sudah digantikan oleh masa kanak-kanak yang berbasis smartphone, saudara sekalian. Jadi anak-anak dan remaja mereka memindahkan kehidupan sosial dan waktu luang mereka kepada gadget yang terhubung dengan internet. Ya mungkin sampai sini ya yang saya sampaikan dan nanti Ibu Dona akan itu melanjutkan. Karena mengingat waktunya masih 7:30, apa mau langsung ganti dulu ya? Ganti dulu baru kita menjawab pertanyaan. Saya senang sekali karena begitu sesi saya selesai ternyata belum ada pertanyaan. Jadi pertanyaan berikutnya itu adalah urusan pembicara yang berikutnya. Kita tadi janjiannya tuh smooth-nya, masih perpindahannya. Wah ini pasang di sini. Harusnya ini behind the scene ya. Oke ya, selamat malam semuanya. Hari ini saya akan bahas tentang the new hope dan sayalah new hope-nya ya. Ini adalah bagian di mana kita akan bahas lebih kepada behind the scene-nya, bagaimana kita tahu smartphone itu dioperate seperti apa sih sebetulnya, dan kita akan lihat sama-sama ya. Tadi kita udah berdoa ya, jadi saya langsung aja. Behind the scene-nya, kita mau intip bagaimana otaknya orang-orang itu waktu mereka desain smartphone ini, sehingga kita tahu new hope-nya itu adalah bicara tentang counter habit. Habit yang selama ini dipelajari oleh anak-anak itu akan bisa dapat satu harapan baru ketika kita tahu bagaimana mereka dioperate sampai terbentuk jadi habit seperti itu, lalu kemudian nantinya kita bisa counter itu semuanya. Ya kan, maunya kita seperti itu. Dan apa yang menjadi bedanya anxiety dan hope itu dulu ya. Anxiety itu adalah perasaan yang tidak menyenangkan, perasaan yang menggelisahkan, yang sebetulnya bayangannya itu terjadi harusnya di hari depan, ya kan, kekhawatiran hari depan, tapi yang dirasakan sekarang. Nah sebaliknya, hope itu apa? Hope itu adalah suatu keadaan yang menyenangkan di hari esok yang kita bayangkan itu dan kita alaminya sekarang, kita rasakannya
sekarang. Itulah hope. Ya, jadi misalnya hari esok itu akan ada sesuatu yang bahaya. Itu akan menggelisahkan kita, itu anxiety. Tapi kalau kita membayangkan hari esok akan ada harapan yang baik ini yang akan terjadi. Nah itu kita alami sekarang membahagiakan kita dan itulah hope. Nah jadi new hope itu bicara tentang apakah ada harapan di tengah-tengah tadi ya, Pak Aludin sudah bahas bagaimana kita khawatir sekali tentang generasi ini yang sudah jadi dimangsa oleh smartphone ini. Nah Bapak Ibu yang terkasih, counter habits ini adalah harapannya kita. Tapi bagaimana? Kita mesti intip dulu behind the scene-nya. Bagaimana orang-orang itu membuat anak-anak kita tuh sampai addiction terhadap hal ini. Ya, kenapa mereka sampai istilahnya ada tertarik sampai ketagihan dengan smartphone. Kalau Bapak Ibu yang terkasih lihat, ini ada satu ada gambar, boleh ditampilkan ya. Ini adalah metodenya. Nah, bisa dilihat sini ya. Ini adalah addiction, bagaimana mereka akhirnya ketagihan. Hook model ini adalah satu penelitian tentang bagaimana dari trigger eksternal, itu tulisannya di atas itu trigger ya. Trigger eksternal, jadi dari luar sampai akhirnya menjadi internal habit. Pertama pancingannya pasti dari luar, misalnya waktu ada yang komen di postingan dia, waktu ada yang kasih notifikasi bahwa ada like di postingan dia, itu kan dari eksternal kan ya. Tapi kemudian komen itu menimbulkan kepada dia tuh kayak satu, wow ada yang perhatikan toh, ada yang notice saya toh. Lalu kemudian yang tanda panah itu dia kemudian pikir, oh oke, kalau begitu saya coba bikin lagi satu postingan yang baru. Ya, bikin postingan yang baru, mungkin akan ada dapat like lagi. Dan kemudian dia coba bikin action, tindakan untuk bikin satu postingan yang baru lagi. Kemudian lingkaran yang berikutnya yaitu ya ada gambar reward di situ. Dan apa yang diharapkan itu ternyata terbukti. Oh ada yang komen, ada yang kasih like lagi. Maka dia punya perasaan self worth-nya, harga dirinya itu naik. Dia merasa, oh ada yang suka sama saya, ada yang tertarik sama saya ya, ada yang apalagi kalau misalnya itu postingan adalah tentang kegiatan dia atau citra dirinya, misalnya orang-orang anak-anak remaja itu atau anak-anak kecil itu menampilkan wajahnya, kemudian dibilang, waduh wajahmu itu pakai concealer apa itu ya, jadi mereka kayak tertarik dengan kita. Itu menjadi reward bagi anak-anak remaja, anak-anak kecil. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia akan masuk ke dalam ini dia, gambarnya itu bagus sekali ya, gambar kayak lock. Maka dia sebetulnya di saat itu sudah terkunci atau sudah kena ketagihan. Dia sudah mulai merasa bahwa ini pola habit yang benar yang dia bisa lakukan. Lalu akan dia lakukan lagi tanpa apa? Tanpa trigger eksternal. Triggernya adalah triggernya internal sekarang, internal. Jadi dari dalam dirinya. Bagaimana trigger internal? Waktu dia habis posting itu, kemudian misalnya dia tinggalkan handphonenya, lalu dia mau belajar, Bapak Ibu perhatikan ya, dia akan mulai belajar sambil dia membaca alinea pertama, di dalam 20 menit kemudian dia akan pikir, kira-kira ada yang like nggak ya postingan saya tadi? Maka apa yang akan dia lakukan? Dia akan cek lagi kan handphonenya kan ya. Dia akan lihat lagi, oh ada. Wah itu menjadi satu reward lagi buat dia dan itu akan berulang. Akan berulang terus seperti itu. Maka ketagihannya positif buat dia. Tapi bayangkan yang berikutnya. Kalau kemudian dia dapat notifikasi dan dia dapat komen. Tapi komen dan notifikasi itu adalah yang menjelekkan dia. Kamu enggak banget, kamu menjijikan misalnya gitu ya. Itu akan menjadi dalam tanda kutip reward itu ya, tapi reward itu reward yang negatif buat dia. Dia akan merasa, masa saya seperti itu ya? Apa iya ya? Muka saya beruntusan ya, kelihatan ya? Apalagi sekarang anak-anak itu pikir, oh apa saya kurang keren ya? Jadi merasa tadi ya, Pak Aludin sudah bilang, maka dia nggak merasa ada prestis dalam dirinya dan dia merasa self worth-nya langsung turun. Apa yang terjadi? Mungkin dia tidak akan mengulangi itu, dia akan bikin pola yang baru yang lain. Bikin
tampilan yang lain yang akan dia lakukan dan demikian seterusnya menjadi ketagihan. Tapi perhatikan ya, apakah ini dampak positif buat anak-anak? Nah, dalam penelitian dalam bukunya ini ada satu anak yang namanya Alexis, dia umur 11 tahun. Jadi dia lagi gemar-gemarnya disukai di media sosial. Tapi apa yang nampak setelah itu dia kemudian sadar waktu banyaknya postingan dia bukannya semakin ramai teman-temannya, tapi dia semakin lonely. Dan perhatikan ya, anak-anak remaja, perempuan khususnya, itu sangat rentan terhadap sosial media. Jadi benar-benar kan yang waktu saya bahas itu ada 2 kali lebih tinggi tingkat bunuh diri pada anak perempuan daripada anak laki-laki karena sosial media. Ya, kita nggak pernah tahu berapa sedihnya mereka, kesepiannya mereka. Tapi ini ada satu lagu, saya nggak putarkan ya, soalnya waktu saya dengerin, saya rasa ruangan ini terlalu ini bagus untuk khotbah tapi tidak untuk mendengarkan lagu-lagu yang seperti ini. Jealousy, Jealousy itu judul lagu dari Olivia Rodrigo. Sebetulnya menarik kalau dibahas. Itu tahun 2021 dia bikin satu lagu yang namanya Iri Hati gitu ya. Dia simpulkan seperti ini ya, itu mau menceritakan gambaran jiwa anak-anak remaja yang mungkin kita orang dewasa sekarang nggak terlalu mengerti. Tapi dia bilang, I kinda wanna throw my phone across the room, dia bilang. Saya sepertinya pengen lempar handphone saya ke belakang gitu ya. Lalu karena handphone saya ini membuat saya itu kelihatan seperti, handphone ini membuat semua yang saya lihat ini kelihatan seperti too good to be true. Kelihatan terlalu sempurna semuanya ya. Dan dia bilang semua tubuhnya mereka begitu sempurna. Gigi mereka, gimana giginya? Putih sekali, seperti kertas dia bilang begitu. Dan yang tanpa sadar, semua ini membuat dia itu secara tidak sadar co-comparison. Dia selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang-orang yang dia lihat di sini. Dan apa yang setelah dia evaluasi membandingkan dengan orang-orang itu, apa yang dia rasakan? Ini mematikan saya, ini membuat saya merasa jelek sekali dibandingkan mereka. Jadi enggak heran ya, sekarang oplas itu bukan pada orang-orang dewasa saja, orang-orang yang sudah berumur 50 tahun, wanita yang 60 tahun, bukan. Anak-anak remaja menghadiahkan ulang tahun mereka dengan oplas. Kenapa? Ya kalau dilihat secara kejiwaan pasti itu karena self-worth-nya ya yang jelek sekali ya. Dia melihat dirinya begitu jelek, maka dia menciptakan ideal yang lain yang sebetulnya bukan mukanya dia. Bayangkan ya, kita nggak pernah sadar bagaimana oplas itu menggantikan identitas orang yang kelihatannya lebih ideal daripada yang sekarang ada, tetapi sebetulnya menghancurkan identitas pribadinya. Karena identitas yang lama dia matikan dengan menciptakan identitas yang baru. Sangat mengerikan. Ya. Co-comparison ini sangat erat kaitannya dengan wanita. Jadi anak-anak remaja, wanita itu sangat rentan. Dan alasan yang kedua itu anak-anak perempuan khususnya ya. Ada gambar yang berikutnya nih ya, boleh dilihatkan ya. Jadi pada anak-anak perempuan, agresi itu atau kekerasan gitu ya, atau sifat-sifat yang negatif itu adalah lebih kepada hal yang relasional, lebih kepada hal yang berelasi dengan dia, orang-orang deket teman-temannya dia. Dan anak-anak perempuan itu begini, jadi sangat waktu melihat gambar, mereka itu sangat mengkaitkan itu dengan emosi mereka. Jadi ada emotion, ada novelty itu hal-hal yang baru ya, kemudian reward. Jadi wanita itu ada 3 aspek ini yang sangat peka buat dia waktu main sosial media. Maka wanita itu suka lihat apa sih? Lihat-lihat cerita-cerita yang bikin dia bisa meneteskan air mata. Lalu kemudian hal-hal yang baru, tren-tren yang baru itu cewek-cewek banget itu. Atau hal-hal yang berupa reward, yang berupa menghadiahkan dia sesuatu gitu. Maka Bapak Ibu lihat ya, ini semua dipelajari oleh orang-orang behind otaknya yang bikin smartphone ini, yang bikin aplikasi-aplikasi. Dan mereka jujur, mereka bilang mereka pakai teknik psikologi behavioristik.
Kalau tahu psikologi itu B.F. Skinner pertama kali mencetuskan psikologi behavioristik di mana mereka mempelajari tingkah laku manusia dan mempelajarinya sampai mereka tahu habit-habit seperti apa akan memunculkan emosi-emosi seperti apa. Dan mereka pakai itu waktu mendesain aplikasi-aplikasi smartphone. Jadi kita ini sudah ada yang seperti ada yang membuat grand design di balik smartphone ini untuk membuat kita tuh ketagihan. Dan jangan salah, mereka melakukan ini mungkin di baliknya itu hanya berpikir tentang bagaimana aplikasi ini menghasilkan uang kan ya. Tapi mereka nggak tahu betapa kurangnya penelitian terhadap kerusakan mental, terhadap anxiety yang dimunculkan kepada anak-anak remaja kita dan anak-anak kecil lebih lagi. Kenapa saya dari tadi bilang remaja? Karena dampaknya kepada remaja aja merusak, apalagi kepada anak-anak. Ya, jadi kepada anak-anak laki-laki bagaimana? Mungkin bukan pengaruh emosi dan sebagainya, tapi kepada anak laki-laki, saya tadi barusan lihat ya, seorang ibu peneliti, dia sangat sedih sekali sampai dia bilang, apa yang kita lihat sekarang, yang sekarang mulai terjadi di masyarakat, di mana anak-anak kecil yang seharusnya tidak pernah dapat hukuman penjara, itu sekarang harus dipertimbangkan apakah mereka juga dapat hukuman. Karena yang mereka lakukan itu adalah violence yang sangat berbahaya, seperti misalnya mereka kok berani ya menusuk temennya. Itu kan kayak sangat psikopat banget baru bisa tusuk temennya. Tapi bagi anak-anak sekarang itu hal biasa. Waktu ditanyakan kepada mereka kenapa, mereka merasa resikonya rendah. Jadi mereka nggak ngerti soal resiko. Masih ingat waktu sesi yang sebelumnya saya katakan anak-anak kecil, anak-anak remaja, frontal cortexnya ini belum terlalu berkembang, yaitu salah satunya berhubungan dengan resiko. Apa yang mereka lakukan, mereka nggak tahu resikonya sampai apa ya. Sampai kenapa ya? Jadi maka mereka bisa melakukan kejahatan tanpa tahu resikonya itu apa. Kita tahu ya juvenile itu sebetulnya kenakalan anak-anak remaja yang kadang-kadang hukumannya tuh kecil untuk dipenjara. Tapi sekarang sangat mungkin mereka harus dihukum karena berbahaya sekali yang mereka lakukan. Jadi anak-anak perempuan mungkin tidak menyakiti ya. Anak perempuan itu tidak menyakiti secara seperti laki-laki, tapi mereka bisa menyakiti dan merusak kejiwaan temannya dengan cara apa? Jadi karena anak perempuan itu lebih kepada relasi, maka dia sangat mempertahankan reputasinya. Ya, jadi apakah dia secara sosial disukai? Masih ingat ya Pak Aludin ada cerita saya ada counseling satu anak remaja di Jakarta. Jadi kita by Zoom gitu ya. Lalu dia katakan sama saya pada pertemuan kedua kalau nggak salah dia bilang gini, enggak sekarang saya nggak peduli sama mereka. Terus oh bagus dong kamu sudah lebih tough menghadapi komen daripada teman-temanmu. Karena jadi ceritanya dia baru saja pulang dari luar negeri untuk mengikuti satu lomba musik. Lalu tiba-tiba satu sekolah itu tidak suka sama dia dan tidak mau berteman sama dia. Bahkan even gengnya dia tuh menjauhi dia. Dia heran sekali kan ya, 1 minggu dia masih belum mengerti. Waktu minggu kedua dia baru tahu bahwa dia itu ada yang blackmail dia ya, ada yang menjelek-jelekan dia intinya. Dan isi beritanya adalah bahwa dia ini suka sekali menjelek-jelekan teman-temannya ini. Gitu ya. Jadi berita menjelek-jelekan dia itu adalah isinya tentang bahwa dia ini adalah orang yang suka menjelek-jelekan teman-temannya, maka mereka teman-temannya benci sama dia. Dan end up seperti apa, berakhir sampai dia akhirnya harus makan di toilet sekolah. Saya sampai bilang, hah kamu gak rasa jijik kah di toilet sekolah? Dia kan tahu lah ya sekolah SMA itu seperti apa toiletnya. Terus dia bilang, saya lebih baik makan di sini dan lebih tenang makan di sini daripada saya harus dilihat oleh teman-temanku dengan tatapan yang kayak mereka tuh nggak banget sama saya katanya. Jadi dia merasa secure, aman justru di tempat yang nggak ada orang mau lewat situ yang makan. Sampai akhirnya pertemuan yang keberapa itu akhirnya mamanya bilang dia sudah lebih tenang sehingga dia berani makan di luar daripada toilet. Dan saya bilang, coba sampai kamu makan di depan teman-temanmu itu.
dan dia mulai makan di kantin sekolah, di mana teman-temannya udah banyak ya. Saya bersyukur untuk hal itu. Saudara tahu apa yang terjadi sebetulnya? Ini adalah model desain dari cyber bullied ya, bullied. Jadi orang-orang di mana mereka nggak secara fisikal membuli orang, tidak pukul temannya, tapi secara cyber bisa melakukan perundungan ya, bahasa Indonesia perundungan kepada teman-temannya. Bagaimana caranya? Jadi ada platform, tapi sekarang bersyukur karena tahun 2024 platform ini ditutup. Namanya Ask FM. Atau ada satu namanya NGL, itu not gonna lie. Jadi orang-orang di situ secara anonimus, dia nggak usah kasih tahu identitasnya, orang nggak tahu itu siapa yang ngomong. Jadi enak kan ya? Enak nggak itu? Kalau kita bisa dikasih satu kali kesempatan untuk komenin misalnya orang yang paling kita benci dan dia nggak tahu siapa kita. Kira-kira kita ngomong apa itu ya? Kita akan ngomong sopan atau sekeluar-keluarnya semuanya. Iya sekeluar-keluarnya lah dia. Maka mereka muntahkanlah isi hati mereka dan isi kepala mereka karena tidak ketahuan siapa. Kamu mau cari tahu pun nggak bisa tahu karena platform ini akan melindungi namamu. Maka di situ mereka bisa broadcast pikiran mereka seliar-liar mungkin. Dari hal yang jahat sampai hal yang menjijikan mereka akan kumpulkan kosakata yang seperti itu. Lalu mereka broadcast kepada sekelompok orang tentang misalnya si A ini. Atau tentang saya misalnya. Tapi saya nggak main di sosmed itu ya. Jadi platform itu memungkinkan orang bisa menyerang saya tanpa saya tahu siapa lawannya, siapa musuhnya, ini siapa yang nggak suka sama saya. Dan ini yang jahat sekali. Saya pernah lihat ini. Saya pernah lihat ini dan mereka waktu lihatkan saya, mereka bilang coba lihat ini Bu, kita nggak tahu siapa yang ngomong ini. Dan waktu mereka ngomong itu ya, mereka bisa precisely ngomong tentang orang ini. Jadi misalnya mereka nggak bilang, wah kamu jelek, enggak. Dia akan bilang sedetail mungkin, misalnya baju yang kemarin kamu pakai ke gereja. Itu baju yang dipakai misalnya oleh emak-emak tahun 50-an. Itu baju rombengan. Jadi dia tepat kira-kira itu kapan kamu pakai baju jenis apa. Jadi kamu akan rasa itu saya banget. Tapi kita enggak tahu siapa yang komen itu. Sehingga kamu merasa apa? Begitu masuk ruangan, misalnya itu gereja yang disebut ya. Setiap kali masuk gereja, kamu akan merasa setiap mata itu menjadi kayak panah yang menancap di badan kamu tanpa kamu rasa mana orangnya. Tidak ada orangnya, tapi setiap tatapan itu seperti menancap ke dalam jiwanya anak-anak itu. Mengerikan sekali. Nah sekarang saya baru tahu kenapa beberapa orang tua kalau kita ngomong soal tolong dibatasi ya, anak-anak kecil jangan dikasih handphone, anak-anak remaja jangan dulu dikasih handphone. Tahu orang tua jawab apa? Tapi susah Bu gitu ya, susah Bu. Saya sekarang baru tahu kenapa kita mengatakan susah Bu. Tahu apa yang kita lakukan sebetulnya? Karena kita secara internal berpikir bahwa handphone ini yang kita pakai sekarang dampaknya itu kecil sekali buat kita kan ya. Kecil sekali buat ibu-ibu seperti saya, seperti bapak-bapak sekarang yang punya anak-anak kecil sekali dampaknya buat kita. Karena kita masih menikmati tuh yang kemarin yang Pak Lenin ceritakan mainan-mainan seperti main lompat karet lah, main apalah, kita dulu menikmati itu. Sehingga waktu 2010 booming smartphone, kita tuh waktu itu sudah punya background pengalaman yang manis tentang masa kecil kita kan ya. Waktu masuk smartphone kita hanya menikmati itu sebatas dunia media sosial yang ya sedikit dampaknya, efek jeleknya buat kita itu sedikit sekali. Maka kita berpikir kalau efeknya kecil buat saya, maka efeknya yang sama kecil juga kepada anak-anak kita kan, iya kan? Kita minimize dampak smartphone ini kepada kita, kepada anak-anak kita karena kita merasa kecil dampaknya kepada kita. Apalagi algoritma yang saya nonton misalnya itu adalah hanya jenis-jenis khotbah misalnya gitu ya, atau jenis-jenis gereja urusannya. Ya muncul algoritma yang baik-baik. Tapi kita nggak pernah tahu, mereka belum pernah masuk menembusi dunia anak-anak dan remaja itu. Dan tidak ada satu orang pun yang begitu lancarnya melewati masa-masa adolescence, masa-masa remaja.
Dan waktu mereka pertama kali masuk situ, gerbang itu menjadi gerbang seperti yang portal yang terbuka buat mereka masuk ke dunia yang lain. Tapi mereka nggak punya persiapan apa-apa. Mereka nggak tahu bahwa ada toh yang namanya bermain-main pukul-pukulan, tau-taunya nggak jadi pukul-pukulan beneran. Ada loh yang namanya waktu kita lempar bola kasti, teman kita nangis, terus kita bilang, aduh minta maaf ya. Oh ada toh yang seperti itu, ada. Ada buat kita, buat mereka nggak tahu yang seperti itu. Mereka nggak tahu bahwa kalau mereka melakukan kesalahan itu mereka harus minta maaf seperti apa. Say sorry-nya seperti apa. Maka mereka masuk ke dalam portal yang betul-betul baru buat mereka, dampaknya itu mengerikan buat mereka. Next ya, tentang dampak masih pada anak-anak perempuan. Nanti saya kasih tahu dampaknya pada anak laki-laki. Anak-anak perempuan itu sangat gampang untuk share emosi mereka di media sosial, ya kan? Mereka sangat gampang karena memang kita endorse kalau orang-orang itu bisa mengungkapkan emosi mereka. Iya kalau emosinya emosi happy, karena kalau happiness itu katanya contagious. Happiness itu menular, kalau misalnya saya happy, terus itu bisa menular kepada teman saya. Misalnya saya menularkan kepada Vanessa, Vanessa itu bisa menularkan itu kepada Mirna gitu ya. Jadi kita tuh kayak satu komunitas yang hahaha hihi kelebihan misalnya. Tapi menular memang, ya ini saya ketawa begini aja Bapak Ibu bisa ketawa ya. Jadi itu menular, tapi bagaimana kalau emosi itu adalah emosi-emosi yang dark, emosi-emosi yang negatif yang selalu menjatuhkan perempuan yang lain. Demi untuk dia punya harga diri, dia bisa menjatuhkan. Barusan saya melihat satu tayangan seorang psikiater, dia bilang, ingat ya saya pernah bahas waktu itu tentang wanita dan wanita suka comparison tadi. Dan mereka kalau comparison itu cenderung komennya apa? Positif atau negatif? Cenderung negatif. Dia bilang contohnya gini ya, ibu-ibu, ini ibu-ibu contohnya ya, jadi harap maklum ya, ibu-ibu juga kena. Jadi ibu-ibu katanya kalau pergi tengok ibu yang baru melahirkan, komennya biasanya apa? Ih anaknya kecil ya, ini kurang susu, ini harus kasih ASI ya. Cara pompa ASInya itu kamu tahu kan cara pompa ASInya? Wah ini, jadi komennya selalu membandingkan anak bayi ini dengan bayi-bayi yang lain. Which is itu sangat tidak menyegarkan buat ibu-ibu yang baru melahirkan, itu baru ibu-ibu. Bagaimana doa dengan anak-anak remaja, anak-anak muda gitu ya. Alasan yang keempat yang ini bahaya sekali smartphone ini adalah karena anak-anak wanita itu cenderung sangat mudah menjadi mangsa dari predator-predator di media sosial. Mereka memakai akun yang seakan-akan mereka anak-anak muda juga, anak-anak kecil juga. Lalu kemudian mereka kenalan dan mereka istilahnya mereka bikin anak itu sampai merasa di grooming istilahnya ya. Anak-anak itu merasa sangat tertarik, sangat jatuh cinta, sangat dipuja oleh laki-laki boy yang lain itu. Tapi kemudian waktu kopi darat ketemu langsung ternyata itu orang tua. Kira-kira anak remaja ini lari nggak? Dia nggak lari loh. Dia sudah kadung merasa tadi ya, sudah merasa kadung ketagihan. Yang tadi peta yang saya kasih gambar pertama. Dia sudah kadung mendapatkan banyak sekali reward dari orang ini sehingga dia merasa harga dirinya hanya bisa klop dengan si pemangsa ini dan mereka dengan senang hati. Jadi sulit ya kita lihat seperti ini. Kalau Bapak Ibu masih belum merasakan bahwa ini penting, saya nggak tahu harus apa lagi yang harus ini. Sekarang anak-anak laki-laki kita lihat ya. Pada anak-anak laki-laki, apa dampaknya? Ada satu istilah yang namanya mungkin Bapak Ibu tahu namanya Peter Pan Syndrome. Itu adalah Peter Pan tahu ya, Peter Pan pernah nonton yang pacarnya Windy? Ada yang pernah nonton itu ya? Atau saya yang sudah kelamaan ya, itu dulu film kartun ya. Jadi Peter Pan itu ya pria yang pakai sayap dengan stocking ketatnya gitu ya. Lalu dia pacaran sama Windy manusia. Peter Pan itu seperti peri kecil gitu. Nah Peter Pan Syndrome ini adalah sindrom yang sekarang dipelajari bahwa ini sudah menjadi gejala umum di antara anak-anak remaja laki-laki. Di mana mereka itu Gen Z ya, Gen Z juga termasuk itu. Anak-anak yang tadi kita bahas kelahiran sekarang mungkin umur 20-an. Mereka itu disebut orang-orang yang Peter Pan Syndrome karena mereka adalah orang-orang yang selalu pikirannya hanya bermain, sulit untuk menerima tanggung jawab,
dan mereka sulit untuk, ada nyamuk tadi barusan lewat ya, itu mereka sulit untuk dikasih beban karena mereka pikirannya dan jiwanya itu masih merasa saya itu anak-anak. Apakah ini karena dampak dia belum puas bermain waktu masa anak-anak? Kemungkinan bukan itu, tapi karena mereka terlalu banyak ketagihan dengan smartphone sehingga mereka tidak tahu tadi yang Pak Ludin bilang hubungan sosial itu yang wajar, yang common sense itu seperti apa, mereka nggak ngerti. Jadi mereka masuk ke dalam sindrom ini dan merasa akibatnya apa? Waktu mereka melakukan hal ini, mereka punya perasaan anxiety yang aneh. Yang anehnya itu yaitu ada perasaan di mana mereka merasa meaningless. Hal yang mereka kerjakan itu tidak punya arti. Ini sangat mengerikan ya Bapak Ibu, setiap orang yang hidup itu harus punya arti. Kita bangun tiap pagi mesti ada apa yang saya mau kerjakan, rutinitas apa yang saya mau lakukan, itu yang membuat kita merasa meaningful untuk bangun kan. Tapi kalau sampai meaningless, mau bangun mau ngapain hari ini ya, gak tahu mau ngapain. Maka kita akan bilang anak laki-laki pemalas gitu ya. Padahal bukan malas, mereka betul-betul punya masuk di dalam satu namanya jebakan Peter Pan syndrome atau istilah yang lain yang dalam buku ini dia pakai istilah failure to launch, jadi gagal untuk landing gitu ya, apa untuk launch itu meluncur ya. Jadi gagal untuk meluncur itu bayangan saya, ini kayak semua sudah siap, mungkin meriam ya, semua sudah siap, ada dia punya bola untuk meriamnya itu bomnya, kemudian sudah ada sumbunya, sudah mau dibakar, tapi gagal launch, gagal meluncur. Jadi seperti meriam yang mandek, yang gak ada gunanya jadinya. Failure to launch ini adalah tipe orang-orang yang ketagihan dengan smartphone juga. Jadi mereka itu seperti gagal untuk masuk ke dalam responsibility, tanggung jawab pada usia mereka. Lack of responsibility atau kurang bertanggung jawab. Kenapa? Karena mereka nggak tahu di dalam dunia sosial yang asli itu ada trial and error. Kalau saya salah, saya harus lakukan perbaikan ini. Kalau saya salah, saya harus mengulang evaluasi dengan cara begini. Bagi mereka nggak ada. Karena di dunia smartphone itu minimize resiko kan ya. Nggak ada resiko yang harus mereka hadapi. Anak-anak, beberapa anak-anak muda, cewek khususnya, kadang-kadang saya juga suka iseng tanya, kenapa kira-kira kamu belum ketemu pasangan gitu ya. Ada jawaban-jawaban yang saya terima yang seperti ini ya, mereka bilang gimana Bu, kita kelihatan jauh lebih dewasa daripada cowoknya gitu. Yang cewek-cewek ini kelihatan lebih mature daripada yang cowok-cowok. Maksudnya gimana? Maksudnya mereka lebih berpikir masa depan, planning masa depan daripada si cowok-cowok ini. Dan itu kan yang kita takutkan bagi anak-anak laki-laki kita. Itu yang kita khawatirkan kalau nantinya kemudian gereja isinya kebanyakan ibu-ibu, kebanyakan anak-anak perempuan doang. Atau jangan-jangan di surga nanti kebanyakan perempuan daripada anak laki-laki. Kita nggak mau kan ya. Karena sebagaimana kita juga bertanggung jawab untuk membuat anak-anak kita dewasa, bukan untuk supaya kita bergantung kepada dia, bukan. Tapi anak-anak laki-laki ini menjadi dewasa supaya masyarakat ini menjadi lebih dewasa juga kan ya. Bayangkan ada sekelompok orang yang take responsibility untuk sesuatu hal yang terjadi dalam masyarakat, itu sangat kita harapkan. Ada orang-orang laki-laki yang take responsibility untuk rumah tangganya, untuk istrinya, untuk anaknya. Itu kan membanggakan buat kita dibandingkan yang masa bodoh tentang keluarganya, tentang istrinya, tentang anaknya. Itu sebabnya kita tahu banyak sekali orang-orang yang kemudian gampang sekali keluar masuk dalam pekerjaan misalnya. Mereka bilang katanya Gen Z itu adalah gen seperti itu. Saya nggak menyalahkan itu ya, tapi menyalahkan lebih kepada, tidak ada orang yang mau disalahkan kan di sini kan ya. Tapi lebih kepada satu masa di mana smartphone ini booming dan kita merasa ini hadiah. Ini hadiah buat anak-anak kita. Kita nggak tahu bahwa itu celaka buat mereka.
Oke, sampai jam 8 lebih sedikit ya. Apa kita mau break di sini dulu? Break dulu ya. Break berapa menit? 6 menit gitu ya. Bonus 1 menit dari 5 menit. 6 menit, nanti baru setelah itu saya balik dengan kita mungkin ada tanya jawab. Oke ya, kita boleh break sebentar ya. 5 menit, 6 menit, lalu kita akan balik lagi. Ada pertanyaan? Oh, 31 Oktober 1517, 95 tesis. Sebuah protes terhadap indulgensia dipakukan oleh Martin Luther di pintu gereja Wittenberg. Dan tanpa disadari oleh siapapun, tindakan yang sederhana itu menjadi sebuah kekuatan besar yang tak tertahankan, bahkan Oke, oleh Luther setelah sendiri. kedua ini. Orang-orang lain Iya, turut jadi- serta dalam protes yang serupa, dan banyak dari mereka bergabung di dalam sebuah gerakan yang dikenal dengan gerakan reformasi. Dan 1536, The Institutes of Christian Religion, edisi pertama, karya John Calvin dipublikasikan, menjadi sebuah terobosan penting dalam pengajaran gereja. Oh iya, Martin Luther membuka jalan, John Calvin menancapkan pondasi bagi reformasi. 508 tahun telah berlalu, begitu banyak gereja-gereja reform di seluruh dunia termasuk di Surabaya. Tetapi apakah gerakan reformasi tinggal sejarah? Tentu tidak. Teologi reformatoris telah menjadi teologi yang membentuk seluruh cara hidup, cara pandang. Dan karena itu, kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian menghadiri sebuah seminar reformasi bertajuk Reformasi Dulu, Kini, dan Nanti. Bersama saya dan Pendeta Eko Arya Berarti nanti pada ini tanggal tanya 1 jawab dulu. November hari Sabtu tanya jawab dulu ya, baru saya bilang. pukul 4 sore di GRII Graha Family Kantor Happy Dulu. Trinity Hall lantai 3. Mari hadir. Semper Reformanda, Ecclesia Reformata. Sebentar lagi, setengah jam lagi selesai kelasnya. Nah, 5 menit. 31 Oktober 1517, Oh, di situ ada 95 tesis. Teh. Sebuah protes terhadap indulgensia dipakukan oleh Martin Luther di pintu gereja Wittenberg. Dan tanpa disadari oleh siapapun, tindakan yang sederhana itu menjadi sebuah kekuatan besar yang tak tertahankan, bahkan oleh Luther sendiri. Orang-orang lain turut serta dalam protes yang serupa, dan banyak dari mereka bergabung di dalam sebuah gerakan yang dikenal dengan gerakan reformasi. Dan 1536, The Institutes of Christian Religion, edisi pertama, karya John Calvin dipublikasikan, menjadi sebuah terobosan penting dalam pengajaran gereja. Martin Luther membuka jalan, John Calvin menancapkan pondasi bagi reformasi. 508 tahun telah berlalu, begitu banyak gereja-gereja reform di seluruh dunia termasuk di Surabaya. Tetapi apakah gerakan reformasi tinggal sejarah? Tentu tidak. Teologi reformatoris telah menjadi teologi yang membentuk seluruh cara hidup, cara pandang. Dan karena itu, kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian menghadiri sebuah seminar reformasi bertajuk Reformasi Dulu, Kini, dan Nanti. Bersama saya dan Pendeta Eko Arya pada tanggal 1 November hari Sabtu pukul 4 sore di GRII Graha Family Trinity Hall lantai 3. Mari hadir. Semper Reformanda, Ecclesia Reformata.
Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita baca ini ya, Slido ya, ada beberapa pertanyaan. Saya bacakan dulu. Gimana nih? Jika anak itu korban bully pada masa sensitif dan menarik diri dari relasi dengan orang lain, sehingga kemampuan sosialnya kacau, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan yaitu ini yang nanti saya akan bahas ya, tentang new hope-nya ya, counter habit. Nanti kita bahas ini. Lalu kelas ini di mana teologinya, nanti juga di bagian part berikutnya ini ya, saya akan bahas bagaimana hope-nya itu. Hope itu counter habit. Counter apa nih? Ya, hope-nya itu nanti di counter habit. Bagaimana Tuhan bekerja memulihkan generasi muda, generasi cemas ini. Oke ya, baik. Ini 3 pertanyaan yang masuk dan saya akan jawab sekaligus di bagian ini ya. Jadi hope-nya itu memang ada di dalam desain Allah. Allah mendesain kita itu, otak kita itu dibuat sedemikian rupa sehingga berkembangnya pelan-pelan. Karena diharapkan dalam desain Allah yang seperti ini, kita tuh menikmati nature, menikmati alam ciptaannya. Nanti saya kasih lihat beberapa hal yang lain. Ada satu slide dulu saya mau lihatkan, ada satu slide boleh ditampilkan. Apa akibat bagi seorang anak ini ya. Ini namanya Alexis yang tadi saya ngomong. Alexis itu dia pertama merasa tertarik, ketagihan dengan smartphone-nya. Tapi setelah sekian lama, Alexis yang umur 11 tahun ini masuk ke dalam ini, dia gambarkan dia ada di pojok ruangan kamarnya dengan handphone yang di-charge, dengan pikiran yang seperti ini, harga dirinya ya. Dia lihat, I am stupid, I am worthless, lalu dia katakan aku aneh, aku freak gitu ya, aku idiot. Ini semua bukan pikiran dia, tetapi pikiran orang lain yang komen kepada dia lalu kemudian jadi pikirannya dia. Ingat ya, yang eksternal bisa menjadi internal dan akhirnya membuat dia merasa dirinya itu kayak aku kepingin mati aja. Aku kepingin mati aja. Oke ya, slide ini boleh diturunkan. Bagaimana harapannya buat kita? Apa harapannya? Sekali lagi ya, di dalam kita bahas ini di kelas teologi awam. Karena bagi kita selalu ada harapan di dalam kekristenan, dalam Kristus ada harapan. Waktu dia mendesain kita itu lahir di dalam satu keluarga, di dalam satu family di mana kita itu bisa berinteraksi secara sosial ya kan. Belajar dari teladan orang tua kita, itu nomor 1. Yang nomor 2, dia menempatkan kita di dalam sekolah ataupun gereja. Itu harapan kita bagaimana nanti di gereja dan di sekolah anak-anak ini bisa berkembang seperti desain Allah yang sebetulnya. Maka kalau sudah terlanjur tadi ya, seperti sudah masuk di dalam ketagihan hidup yang kacau di masa-masa sensitif, ini yang bisa kita lakukan. Harapan kita masih ada. Kita nggak boleh menyerah. Kita punya harapan yaitu counter habits. Kita sudah tahu kan latar belakangnya tadi bagaimana desain ini mempengaruhi mereka. Sekarang kita counter itu dengan satu habit yang baru atau perilaku yang baru, kebiasaan-kebiasaan yang baru. Pertama, gereja dan sekolah bisa mendorong anak-anak itu lebih banyak bermain secara fisik, bukan virtual tapi fisik. Jadi kalau di gereja kita nih terutama buat anak-anak kecil itu kita biasakan anak-anak waktu datang belum sekolah minggu mulai mereka itu bisa main apa saja, mainan-mainan ya. Itu adalah satu tindakan yang sebetulnya mempersiapkan otak mereka itu masuk ke dalam pelajaran firman Tuhan lebih konsentrasi. Jadi biarkan mereka bermain tanpa perlu diatur, diajar. Bahkan ada satu ya permainan peran. Kemarin saya baru coba di gereja Geri Citra sekolah minggunya. Anak itu bawakan ke saya gelas lalu dia bilang gini, buat Lause Edward. Terus saya bilang, saya pesan juga dong. Bu Dona mau pesan apa? Dia bilang, Bu Dona mau pesan kopi susu gitu ya. Terus dia datang lagi, dia bawa cup, terus ada isi Lego di dalamnya. Terus saya, oh ada es juga ya. Oh dia senang sekali.
padahal itu Lego kan, tapi kita bermain peran seakan-akan itu es. Oh ya terima kasih ya, terus saya kasih keluar uang. Ini uangnya ya, terus dia terima. Itu bermain peran, itu adalah sesuatu yang harus mereka lihat dan kelola di dalam permainan sehari-hari ya. Di dalam sekolah minggu boleh, di sekolah boleh. Saya juga senang sekali karena ada satu saran di dalam counter habit ini adalah dari bagaimana namanya kurikulum K-12 ya. Dari maksudnya sepanjang 12 tahun atau 13 tahun anak-anak itu dikasih kurikulum seperti ini. Kurikulumnya itu berkaitan dengan bagaimana membentuk sosial dan emosional anak-anak. Jadi dari TK sampai SMA. Apa yang dilakukan? Yang harus didorong baik di rumah maupun di sekolah, anak-anak itu membangun empatinya dengan membawa misalnya hewan peliharaan ke sekolah atau ada hewan peliharaan di rumah dan biarkan mereka itu kasih makan atau bermain dengan hewan peliharaan. Itu sangat membantu empati dan trust katanya ya. Dan kita sudah jarang lihat ini ya, kita kasih lihat virtual anak-anak, hewannya virtual gitu ya. Padahal hewan yang bisa disentuh itu jauh lebih baik. Dan apakah hewan itu beresiko untuk menggigit? Iya, tapi mereka akan belajar semua, ingat ya, trial and error dalam dunia secara fisik itu jauh lebih baik. Terus ada skill untuk berelasi dan decision making. Bagaimana caranya? Kayak tadi, mereka dikasih kesempatan untuk membuat satu keputusan-keputusan di dalam bermain secara nyata. Lalu mereka dikasih kesempatan untuk kasih les musik atau pelajaran musik. Lalu mereka di dalam K-12 itu ya, dalam kurikulum itu mereka dikasih kesempatan untuk phone free. Nggak boleh ada main handphone. Saya baru lihat, saya nggak usah sebut, ada satu SMA di Surabaya ini dan saya senang sekali waktu mereka posting di IG mereka. Sekali lagi ya, dunia media sosial ini sudah menjadi langganannya kita. Dia posting bahwa anak-anak yang mau masuk dalam sekolah, semua itu taruh di dalam satu peti gitu. Handphone mereka taruh, lalu kemudian nanti gurunya kunci. Dan mereka selama berapa jam ya, dari jam 7.30 sampai 3.15 itu mereka tidak boleh pakai handphone. Dan interaksi mereka ternyata sangat meningkat tajam. Mereka tidak lagi cek-cek handphone, mereka punya pikiran tidak teroccupy oleh anxiety, ada komen apa ya tadi ya, saya baru ini, enggak ada. Mereka bisa bermain, mereka bisa mengerjakan semuanya dengan diskusi, dengan olahraga, dan tidak ada gangguan seperti itu. Ingat ya, ini penting sekali karena pada usia-usia anak-anak sekolah, mereka tuh sangat penting sebetulnya dapat berpikir secara lurus. Itu kayak orang jalan tol itu, kalau orang yang anxiety itu banyak dia punya lekukan jalan keluar ya. Ada off ramp-nya, ini keluar sini, nanti keluar sini, dia bingung sekali. Tapi kalau anak-anak yang sudah terbiasa phone free, itu mereka punya alur berpikir itu bisa lurus. Setelah ini harus bikin apa, ini bikin apa. Sehingga pola untuk berpikir secara linear itu sangat mudah bagi anak-anak kita. Kita kan nggak mau mereka sedikit-sedikit pikirannya bercabang sini, bercabang sama, ada banyak distraction. Masih ingat ya, saya katakan ini seperti benih yang ditaburkan, lalu kemudian iblis itu begitu mudah mencurinya, mencuri benih firman Tuhan. Bayangkan kalau di sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan 30 menit, tapi selama 30 menit itu dia susah berkonsentrasi, iblis sudah mencuri satu benih demi satu benih, sehingga ada benih yang katanya jatuh di pinggir jalan. Dia nggak sempat di tanah yang subur, dia jatuh di pinggir jalan. Kenapa? Pikiran anak-anak itu tidak sedang diset untuk menerima benih itu. Lalu ada benih yang lain yang kemudian katanya semak belukar itu muncul. Kenapa? Karena itu adalah bagian di mana mungkin dia sudah dengar firman Tuhan, tapi itu secara internal dia sudah muncul ada pikiran yang sudah diset tadi ya. Entah itu pikiran anxiety tentang khawatir tentang komennya orang, entah itu tentang harga dirinya yang dinilai jelek, itu bisa bikin anxious. Bayangkan saudara, nggak usah anak-anak, kita saja ketika kita presentasi sesuatu dan kemudian orang komen jelek, buat kita itu sesuatu yang bisa membuat kayak cranky ya, kayak aduh kok begitu ya. Jadi anak-anak ini didorong playful di dalam masa-masa sekolah.
Dan before class juga mereka bisa main ya. Lalu kemudian dikatakan kepada ini ya, saya juga ingat baik-baik ini mesti. Kadang-kadang saya pernah datang dalam satu kelas di satu sekolah, lalu kemudian saya waktu lihat interaksi mereka saya langsung tahu. Pasti ketua kelasnya yang cewek ini. Langsung mereka bilang, iya Bu, kok tahu gitu ya. Iya kok Bu Nora tahu? Saya bilang saya tahu, soalnya dari tadi ini waktu kalian bermain ini selalu yang muncul itu anak perempuan. Terus mereka ketawa gitu ya. Saya bilang, jadi selain ketua kelasnya cewek, iya kenapa? Saya tanya kenapa begitu? Iya Bu, soalnya anak-anak cowok itu pertama suka lelet kerjain apa-apa, ya kan? Terus anak-anak cowok itu suka main-main aja gitu. Jadi yang ambil tanggung jawab semua anak-anak perempuan. Wah celaka ya, ternyata di dalam counter habits atau harapan buat anak-anak boy kita harus menempatkan mereka lebih banyak engage daripada anak-anak perempuan. Ini kesalahannya kita juga ya. Kita suka lihat ya yang mana yang lebih bertanggung jawab itu aja kita pilih. Jadi ketua kelas kek, jadi ketua diskusi kek. Jadi yang muncul anak-anak cewek yang memang pada usia pertumbuhan mereka di antara usia 10 sampai 12, anak cewek tuh jauh lebih dewasa kan ya daripada anak laki-laki. Mereka jauh lebih tinggi daripada anak laki-laki. Anak laki-lakinya bantet-bantet semua, terus ya anak cowok, cewek tinggi-tinggi. Pada saat itu, tapi pada saat 12 tahun ke atas, dia akan kejar kan tingginya cewek. Tapi keburu apa? Keburu kita nggak percaya anak laki-laki, kita percaya anak perempuan. Jadi muncul lah ya. Wanita yang sudah punya ciri-ciri dominan terhadap laki-laki dari kejadian ya, kitab kejadian, engkau akan birahi terhadap suamimu, itu dibina dari kecil, dibiasakan dari kecil, ayo engkau dominan terhadap laki-laki gitu ya. Jadi bawalah laki-laki, anak-anak laki-laki itu dorong mereka lebih banyak, meskipun mungkin agak sedikit berantakan, tapi mereka akan dibiasakan untuk menjadi leader. Lalu yang berikutnya ya, harapan kita untuk counter habit itu adalah bawa anak-anak kita kembali kepada masa kanak-kanak mereka. Bawa mereka kepada masa kanak-kanak yang kita dulu pernah icipi. Yang dulu kita pernah, kalau kita lihat sekarang ke masa kecilnya kita tuh, kita ketawa kan ya. Kenapa saya dulu bisa begitu bodoh gitu ya. Atau kenapa tapi itu semua yang real. Ya tadi ya tentang bagaimana tahu sebab akibat, bagaimana tahu kalau saya lempar ini akan buat teman saya. Saya pernah ya waktu kecil itu main kasti sama teman-teman saya, terus pas hari itu saya kena lempar oleh satu pelempar yang paling jago di sekolah saya. Dan dia anak cowok, waktu dia lempar itu benar-benar ini belakang ini kayak pok gitu ya. Terus wah itu rasanya sakit sekali. Langsung kemudian yang saya pikir apa, saya baru mau nangis, kan masih SD ya. Lalu kemudian anak cowok itu, yang jagoan itu kemudian datang deketin saya langsung bilang, maaf gitu ya. Itu kayak sakitnya hilang gitu ya, karena merasa bahwa dia minta maaf kok, terus saya mau salahkan siapa lagi kalau dia sudah minta maaf gitu. Nah itu, mau salahkan Pak Ludin waktu itu belum ada. Jadi hal yang seperti itu kan ya, yang kita harus biasakan anak-anak kita. Ya sekali lagi ya, batas usia kalau ditanya mungkin kita akan membatasi anak-anak sampai usia SMA dan membuat mereka itu baru bisa berkenalan dengan smartphone. Kalau menurut bukunya Jonathan Haidt itu dia katakan itu usia 16 tahun. Tapi saya tahu banyak sekali yang di sini mungkin, wah kelamaan itu Bu. Usia itu relatif, tapi memang kita harus siap dengan resiko-resiko seperti ini. Oke ya, masih ada waktu sedikit lagi ya. Jadi sekarang yang saya ingin sampaikan mungkin hope yang lain secara spiritual ya. Harapan apa buat kita orang tua ataupun para pendidik ya, guru-guru, praktek spiritual apa yang hilang kalau misalnya kita membiarkan anak-anak lama ketagihan dengan handphone. Praktek spiritual yang harusnya kita kembalikan kepada anak-anak kita. Kita berharap supaya anak-anak itu kemudian ketika ada counter habit ini, mereka punya kesehatan mental juga semakin baik kan ya. Dan kesehatan mental itu akan terbentuk sebetulnya dari pola-pola yang selama ini kita underestimate di gereja kita. Contohnya,
Saya kaget ya, ternyata dalam penelitian melatih anak-anak itu berdoa, itu adalah satu counter habit yang sangat baik. Kenapa? Karena waktu berdoa, mereka itu tidak selfish. Oh, bagus sekali ya. Waktu kita ajar berdoa, tapi saya juga khawatir, jangan-jangan kita ajar berdoa gini, doakan, besok mau ulangan, doakan, kesehatanmu, doakan, supaya kamu gede nanti cepat kaya, misalnya itu selfish sekali ya. Tapi di dalam doa, yaitu khususnya kayak doa syafaat, mendoakan, ajar mereka mendoakan temanmu yang sakit, mendoakan guru, mendoakan orang tua juga, atau mendoakan saudaranya, siblingsnya, atau mendoakan sekolahnya, atau mendoakan bahkan bangsa lain atau kondisi lain yang sedang menderita, dan kita ajak mereka untuk berdoa syafaat. Doa itu katanya mengurangi selfishnya anak-anak, sehingga mereka tuh diajar lebih empati melalui doa. Ada juga praktek spiritual yang lain yang kita underestimate, padahal itu adalah sumber hope-nya kita untuk counter habit, adalah ini, ajar anak-anak ikut dalam doa Bapa kami, ada pengakuan dosa di situ kan ya. Iya enggak? Ada pengakuan dosa ya, ampuni kami, lalu kemudian sebagaimana kami juga mengampuni orang lain, pengakuan dosa seperti ini, itu bisa dikembangkan dalam habit anak-anak kita, sehingga mereka tuh tidak terlalu fokus pada diri sendiri, tapi punya kesadaran bahwa saya itu adalah orang-orang yang juga punya weakness. Lalu yang berikutnya saat teduh. Anak-anak kecil sebetulnya itu kesempatan emas. Tadi ya Pak Aludin bilang itu masa-masa sensitif. Tapi masa-masa sensitif itu direbut sama media sosial, bukan direbut sama kita. Sama orang-orang percaya, sama orang tua. Gimana kita mau mengharapkan hasil yang baik kalau dari sekarang kita tuh menanamkan kepada habit-habit yang seperti ini. Saat teduh, ajak mereka renungan sama-sama, berdoa sama-sama. Pendeta Heru, Pendeta Harley, saya kenal baik dalam kebiasaan mereka. Mereka biasa sharing kepada kita juga, karena anak-anak mereka masih kecil. Dan terutama Pendeta Heru, anaknya 4. Bayangkan, itu seperti anak tangga. Dari kecil-kecil, dia masih kecil semua sih sampai sekarang ya. Yang paling kecil praise itu masih TK kalau nggak salah. Yang paling gede Sing itu baru SMP kelas 1 atau kelas 2. Jadi itu anak tangga beneran deket-deket umurnya. Lalu bayangkan Pendeta Heru itu sibuk sekali. Kita boleh dong excuse saya sibuk sekali. Atau istrinya biasanya itu ngajar les Mandarin, dan juga bayangkan dengan mendidik 4 anak, kesibukannya seperti apa gitu ya. Tapi saya lihat dia selalu tiap malam akan meluangkan waktu untuk membacakan renungan buat anak-anaknya. Membiasakan mereka baca buku, bukan baca handphone, baca buku fisik. Lalu kemudian di saat-saat sekarang sudah mulai besar yang Sing bisa ngajarin adiknya untuk ayo baca buku gitu ya. Lalu kemudian adiknya yang perempuan bisa Rejoice itu bisa ngajarin adiknya yang kecil untuk saat teduh, mengerjakan aktivitas LAM itu ya, lembar aktivitas yang dari sekolah minggu. Hal-hal yang seperti itu yang saya lihat menjadi habit, dan kita mungkin rasa aduh sudah ketinggalan gitu ya. Itu yang harusnya kita kembali. Itulah counter habit yang harusnya kita balikkan kembali. Masih bisa enggak? Masih bisa tentu ya. Buktinya ada banyak keluarga yang melakukan itu. Lalu kalau praktek ini bisa dilakukan di rumah secara pribadi, ini bahkan lebih besar dampaknya kalau dilakukan secara komunitas. Misalnya kita di gereja ini ada KTB itu sebetulnya sarana untuk melatih kekompakan, meningkatkan kekompakan dan trust, percaya satu sama lain. Itu adalah jaring-jaring sosial kita yang selama ini kita abaikan mungkin ya. Kita rasa nggak penting mungkin KTB atau ada persekutuan-persekutuan yang lain. Padahal waktu kita susah, yang paling cepat kita bisa andalkan adalah orang-orang yang mengerti siapa kita dan menerima siapa kita kan ya. Dan orang-orang itulah yang biasanya kita akan ingat waktu kita dalam keadaan susah. Jadi kita perlu hal itu. Lalu praktek ini kalau dilakukan dalam komunitas ya, ada harapan yaitu mengurangi tingkah laku
yang melanggar aturan, melanggar aturan dan menimbulkan kesepian. Melanggar aturan misalnya gini ya, saudara kalau ada satu KTB, ada dalam satu KTB, saudara akan lebih peka untuk tidak sembarang melanggar aturan kan ya. Barusan Pendeta Harley bilang dia mau ke gereja cepat-cepat, tapi yang ini bukan melanggar aturan, kenapa ya? Karena dia terlambat kalau lewati jalur yang normal, maka dia naik sepeda waktu itu harus potong kompas dan melanggar aturan dan dia tahu ada polisi di ujung sana. Waktu dia tahu ada polisi di ujung sana dia bilang silakan tilang Pak gitu ya. Wah tapi Pendeta Harley pintar sekali ya, ternyata waktu dia bilang KTP-nya mana? Dia kasih keluar KTP-nya. Wah Bapak Pendeta ya gitu ya. Waktu bilang Bapak Pendeta, Bapak mau kemana sampai langgar aturan? Bilang gak apa-apa tilang aja saya gitu ya. Wah tapi padahal dia bilang, tapi Bapak Pendeta, Bapak mau kemana? Ya justru saya melanggar ini karena saya mau pergi kebaktian katanya. Wah langsung bebas dari itu. Jadi ada jaring-jaring, ingat ya itu baru KTP pendeta. Bagaimana kalau kita identitas kita adalah anggota jemaat, anggota KTB. Kira-kira enak gak kita melanggar aturan atau sengaja berbuat yang jahat di luar sana? Enggak kan? Ya, jadi sesederhana itulah maka kita punya harapan kalau kita ada KTB, komunitas di gereja, itu akan membatasi kita untuk melanggar aturan dan menghindarkan ini dari penyakit mental kesepian. Ya, kesepian. Lalu yang terakhir harapan kita, belum ya, 2 terakhir ya. Dia bilang kembali ya, desain Allah kepada kita itu waktu Tuhan menciptakan kita tuh apa yang Tuhan ciptakan duluan? Kita yang ke-6 kan, hari ke-6 kan ya. Tuhan ciptakan apa dulu? Nature, alam ini beserta hewan-hewannya. Dan saudara, Mazmur 19 mengatakan kepada kita ya, dia bilang, kita baca aja ya Mazmur 19. Bagaimana Mazmur ini mengajarkan kita tentang mengagumi ciptaannya Tuhan. Mazmur 19. Dia bilang langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit dan untuk matahari dan keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas mataharinya, dari panas sinarnya. Ini kan kekaguman terhadap alam ciptaan Tuhan kan ya. Yang seharusnya, yang selama ini kita tuh kalau kemana-mana hanya lihat handphone. Bahkan satu hari Pendeta Billy pernah bilang kita aneh banget ya, sudah pergi ke tempat traveling ke tempat-tempat yang bagus, kita nggak lihat secara dengan mata telanjang, tapi kita lihat pakai apa? Sibuk begini, rekam semuanya, rekam. Jadi kita melihat alam ciptaan lewat gadget kita, which is itu mengurangi keindahannya, pastilah ya. Saudara tidak akan merasakan itu seperti berada di tempat itu, lebih baik saudara dari rumah aja, nonton aja traveling, tour and travel. Dulu kalau saya masih nggak bisa keluar rumah, misalnya lagi hamil gitu ya, terus nggak bisa kemana-mana, saya nonton tour and travel dan merasakan seakan-akan saya ada di sana gitu ya. Tapi kan nggak ada di sana sebetulnya. Jadi kita harusnya lebih banyak engage, menemukan kekaguman kita kepada alam ciptaan Tuhan yang Tuhan rancang buat kita. Kayak itu. Orang itu sudah disiapkan semua yang indah, tapi dia lebih tertarik kepada gadgetnya dia. Saudara, saya nggak kasih lihat ada satu gambar, saya nggak mau tampilkan memang, karena saudara pasti tahu bagaimana di gadget kita tuh semua bisa di fake, bisa dipalsukan. Bahkan wajah yang beruntusan bisa jadi mulus banget di media sosial. Jadi kekaguman apa? Kekaguman kepada kepalsuan, itu kan bikin kita masuk ke dalam jebakan sakit jiwa yang lain ya. Nah yang terakhir, kita harus banyak menikmati yang gini, Tuhan menciptakan, ini dia bilang God shape hole di dalam hati kita. Allah itu sengaja membuat kita didesain ada lubang dalam hati kita. Lubang di dalam hati kita itu gak bisa katanya diisi oleh apapun. Dan gak bisa dipuaskan dengan apapun. Kecuali oleh pengenalan kita
tentang pribadi Kristus dan kekaguman akan pribadi Kristus. Tidak bisa diisi dengan pelayanan yang sibuk, tidak juga. Tidak, saya barusan kemarin, dia bilang kita itu selalu berpikir bahwa Tuhan akan disenangkan dengan pelayanan kita, dengan aktivitas kita, which is memang betul. Tapi dia bilang, tapi kita melupakan bahwa kadang-kadang Tuhan hanya butuh untuk kita datang dan berbicara kepada dia, mengagumi dia sebagaimana dia dinyatakan dalam Alkitab. Kita seperti orang yang sibuk sekali dengan media sosial kita, tapi kita nggak punya koneksi dengan orang lain. Kita sibuk berelasi dengan media sosial kita seakan-akan kita punya banyak teman di media sosial, tapi orang-orang yang ada di depan kita, kita nggak pernah tatap mereka. Saya tutup dengan satu kalimat ini ya. Penelitian yang terakhir yang sangat menyedihkan, dia katakan begini, berapa lama sih usia kita berada bersama dengan keluarga kita di rumah? Misalnya orang tua dengan anak-anaknya ya, dia bilang paling banyak 18 tahun. Setelah itu anak-anak itu akan pergi menempuh studinya dan syukur-syukur kalau dia kembali. Kalau dia kemudian bekerja, dia nggak akan kembali ke rumah kita. Berarti 18 tahun, kalau tadi Pak Aludin bilang masa-masa sensitif, itu adalah masa-masa di mana otak mereka lagi begitu merespon, lalu kita 18 tahun itu adalah masa kita hidup bersama mereka. Dan dibilang dalam penelitiannya 18 tahun itu adalah usia yang paling kritis, karena di saat itulah kemungkinan kita harus siap berpisah dengan anak-anak kita. Dan kita anak-anak berpisah dengan orang tua kita. Sampai kapan kita ketemu? Kalau masa-masa itu akan berputar kembali, kita akan bertemu dengan orang tua kita. Tapi kalau tidak, mungkin kita akan berpisah kota, lalu tidak akan ketemu. Dan dia bilang saat-saat itulah kita akan sangat-sangat sadar bahwa waktu-waktu bertemu dengan orang yang dekat dengan kita itu hanya sebentar. Dan celakanya, waktu kita bertemu dengan orang-orang itu dengan waktu yang begitu berharga, kita hanya spend waktu melihat handphone dan tidak menatap orang-orang yang kita sayangi itu. Kita nggak pernah lihat mereka, kita tidak terlalu care akan masalahnya dia. Kita tidak terlalu bisa mengenali siapa pribadinya dia. Bahkan kita tidak pernah kasih kesempatan dia mengaku secara jujur bagaimana perasaannya terhadap kita. Dan perasaan kita terhadap dia. Kita nggak pernah ngomong itu. Sampai selesai. Jadi saya harap kita punya KTA kali ini ya betul-betul menyadarkan kita betapa kita perlu ini menghargai waktu-waktu bersama, waktu-waktu secara fisik dibandingkan waktu-waktu secara virtual. Ya, ada pertanyaan atau tidak? Kalau enggak kita sudah tutup. Ada pertanyaan enggak ya? Sorry kita ada lewat 5 menit ini karena tadi mulainya terlambat 5 menit. Slide-nya. Oke, ada pertanyaan lagi ya. Saya pinjam kacamata boleh? Atau dibacakan ya? Soalnya susah di sini. Oh, bisa. Ada yang bisa bacakan? Belum umur 15 tahun, belum pegang handphone. Apa si anak bisa menerima jika teman-temannya berhandphone semua? Lalu bagaimana? Dong? Ya counter habit. Kalau Bapak Ibu sudah ikuti kelas ini dan tahu betapa besar resikonya, dan kita harus berjuang ini untuk counter habit. Kita yang harus punya ketekunan untuk tidak membiarkan anak-anak kita menjadi ini. Mungkin cara yang paling baik adalah memberitahukan kepada dia resikonya. Ya, resikonya kalau kamu melakukan ini akan seperti ini. Dan resiko keuntungannya kalau kamu tidak cepat-cepat pegang handphone akan seperti ini. Dan biarkan kayak tadi ya, tadi Pak Aludin sudah bilang sih sebetulnya di depan ada satu kebiasaan untuk ikut-ikutan gitu ya. Memang pada saat itu, tapi kita harus lebih kuat untuk lawan. Jelaskan kepada mereka resikonya dan keuntungannya kalau mereka bisa tahan. Lalu apa berikutnya ini?
apa nih? Tadi dikatakan masa remaja adalah masa yang sensitif dan membentuk common sense. Bagaimana jika sudah terlanjur dewasa? Terlanjur ya sudah. Apakah masih bisa diajarkan common sense? Oh tentu masih bisa, ya pasti bisa. Kalau terlanjur usia dewasa maksudnya kan sudah dewasa. Tapi masih bisa, common sense itu masih bisa diajarkan. Maka sekarang sama seperti tadi ya, kita harus mendorong anak-anak laki-laki, kita juga harus mendorong anak-anak pemuda kita. Kasih mereka kesempatan-kesempatan untuk mengambil, biasanya tuh kalau di pemuda kita tuh diadakan semacam diskusi kelompok untuk melatih common sense ya. Lalu dikasih, common sense itu bisa datang dengan bergaul kan ya. Karena interaksi kita itu akan membuat kita bisa tahu, oh ini boleh, ini nggak boleh, ini kayaknya off, ini kayaknya enggak gitu ya. Masih bisa ya, jawabannya masih bisa. Bagaimana orang tua membatasi anak remaja bukan dalam berinteraksi dengan handphone. Bagaimana orang tua membatasi anaknya remaja dengan membatasi handphone, sedangkan anak remaja sudah merasa punya privacy, tetapi orang tua juga khawatir. Anak remaja sudah punya privacy. Nah ini kita kadang-kadang pikir anak remaja itu sudah punya privacy. Bapak Ibu tahu ya, ini anggapan yang salah. Anak remaja itu harusnya bukan privacy dalam arti handphone ya. Privacy dalam arti kamar dan tempat tempat ganti pakaian dan sebagainya, itu privacy betul. Tapi untuk urusan handphone ini harusnya masih dalam kontrolnya kita. Untuk kita kasih tahu mereka. Bahkan kan masih ada tuh yang namanya di dalam smartphone itu untuk bagaimana bisa kunci ada di bawah usia sekian anak-anak gak boleh pakai. Dan itu kita bisa pakai itu. Jadi mereka orang-orang di smartphone sebetulnya tahu bahwa usia tertentu ada batasnya. Mereka gak boleh konten-konten ini mereka lihat. Terutama rasa ingin tahu pada anak-anak remaja itu tentang pornografi itu besar sekali kan ya. Tadi saya gak sempat bahas itu. Dan itu kalau dibiarkan kita menganggap bahwa itu privacy mereka, jadilah di privasinya mereka liar sekali bermain-main dengan surfing ke mana-mana. Harusnya kita bisa kasih peringatan. Dan untuk ini orang tua boleh sebetulnya panggil anak dan bicara bagaimana kekhawatiran kita kepada mereka. Kasih tahu bahwa kita khawatir karena pada saat ini mungkin kamu kayak anak-anak yang di Toraja yang saya bilang ya, pada saat mereka nggak tahu bagaimana mereka akhirnya coba-coba, kemudian akhirnya mereka masuk kepada resiko yang pernikahan dini, lalu perceraian dini dan sebagainya. Ya beritahukan resiko. Terus anak saya perempuan 25 tahun sudah bekerja. Dia lulusan psikologi, akhir-akhir ini dia nggak mau ke gereja. Kalau saya tanya, dia butuh waktu untuk menenangkan diri. Apa yang harus saya lakukan? Anaknya usia 25 perempuan, tahun. 25 tahun sudah bekerja. Lulusan psikologi. Sama dong, lulusan psikologi. Ini kayaknya bukan karena gara-gara lulusan psikologi ya, karena dia S1 psikologi. Tapi lebih kepada, kalau ini saya boleh tahu laki-laki atau perempuan, mungkin kita bisa lebih mendeteksi ya, perempuan. Perempuan. Oh perempuan ya, wah saya nggak bisa baca ini memang. Anak saya perempuan dia bilangnya, anak saya perempuan. Anak saya perempuan 25 tahun, lalu kemudian dia nggak mau ke gereja lagi. Oh, saya mungkin curiga ini bukan masalah, tapi ini lebih kepada masalah spiritual ya, bukan masalah anxiety atau masalah kepada kecanduan smartphone ya, tapi mungkin ini lebih kepada masalah spiritual dalam artian pada usia-usia seperti ini anak-anak itu punya struggle terhadap kerohanian ya, khususnya ketika mereka, saya ada baca penelitiannya bagaimana mereka bilang mereka itu ingin mencari identitas mereka dan salah satu identitas yang mereka ingin original atau otentik itu adalah meninggalkan keyakinan orang tua mereka yang mereka diajarin dari kecil gitu, mereka rasa ini keyakinan orang tua saya, maka dalam pencariannya dia mencari
jati dirinya dengan cara mempertanyakan Tuhan mana yang harus saya percaya. Maka biasanya mereka itu tinggalkan dulu gereja. Tinggalkan dan orang-orang tua biasa kaget kan ya. Bukankah Tuhan bilang kalau diajarkan, firman Tuhan bilang kalau diajarkan dari kecil maka masa tuanya tidak akan berpaling dari jalan itu. Tapi itu janji Tuhan, itu bukan bicara soal ada hal-hal yang seperti ini. Jadi tidak general ya, ada hal-hal yang seperti ini di mana anak-anak itu akan mencari jati dirinya dengan meninggalkan salah satunya itu, keyakinan orang tuanya. Sehingga dia mengatakan, saya diajarin begitu karena saya dulu nggak bisa ngapa-ngapain, saya ikut orang tua saya. Sekarang saya ingin mencari yang otentik. Eksistensi saya itu harus saya temukan dengan cara mencari sendiri. Dan mungkin salah satunya itu tadi, gereja dia tinggalkan, tapi ada sekali lagi ya, ada hope. Saya selalu percaya ini, saya selalu percaya karena di dalam kekristenan khususnya Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan itu bukan usaha kita kan ya, tetapi karya Allah dan Dia yang akan menyempurnakan itu. Sehingga meskipun anak-anak kita mungkin sesaat pergi meninggalkan gereja, ya, atau pergi dari rumah kita dan betray apa yang kita percaya keselamatan itu dari Allah. Jadi Dia yang akan cari domba-dombanya. Dan kalau Allah cari domba-dombanya, Dia gagal atau dia berhasil? Dia pasti berhasil. Dan Dia terus mencari domba-dombanya sampai hari ini, Dia masih terus bekerja. Jadi kita percaya untuk itu ya. Mari kita tutup dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur ada begitu banyak yang mengkhawatirkan kami. Tapi kami berdoa kepada Allah karena kami percaya ada harapan. Ada pengharapan di dalam Kristus bahwa Tuhan yang sanggup menciptakan manusia lama menjadi manusia baru. Tuhan yang sanggup menghidupkan dari yang mati menjadi hidup. Tuhan juga yang sanggup membuat anak-anak kami yang sudah ketagihan, addicted terhadap smartphone itu kemudian dapat di counter habit dengan bantuan guru-guru, orang tua dan orang-orang dewasa lainnya. Tuhan tolonglah pakailah gereja kami, juga pakailah sekolah-sekolah dan sarana yang lain, orang-orang dewasa untuk boleh bisa melakukan counter habit ini bersama-sama. Sehingga kami mengharapkan ada satu generasi yang kemudian boleh terbentuk, satu generasi yang membawa pengharapan bagi kami. Melihat bahwa ada generasi yang berani bertanggung jawab, berani untuk memikul resiko, dan generasi yang betul-betul punya hati yang empati, bukan generasi yang kemudian secara mental mereka masuk ke dalam depresi dan anxiety. Kami berdoa ya Tuhan, mohon kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, selamat malam ya, sampai jumpa. Minggu depan masih ada satu sesi dari Vikaris Filbert, kita tunggu ya. Jawaban-jawaban untuk Injil khususnya ya, untuk Injil. Oke, sampai jumpa minggu depan.